Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kebahagiaan, keberkahan, dan keberlimpahan dikaruniai oleh Allah kepada kita semua. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu diciptakannya kita oleh Allah sebagai manusia. Karena manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling baik. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Tentunya Allah mempunyai tujuan mengapa menciptakan kita sebagai manusia. Sebagaimana firman-Nya, Allah menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas memberikan tafsir bahwa diciptakannya manusia ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dicipta oleh Allah menurut Ibnu Abbas itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kemudian memberikan penjelasan apa itu mengenal Allah. Ada yang menyampaikan bahwa mengenal Allah itu adalah mengetahui sifat-sifat Allah dan meletakkan sifat-sifat Allah itu pada tempatnya. Contoh, kita kenal Allah Maha Pengasih, kita kenal Allah Maha Penyayang, kita kenal Allah Maha Kaya. Ketika kita misalnya kekurangan uang, kemudian hati kita ini sedih, itu berarti kita belum mengenal Allah. Karena kita tahu Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka kalau kita mengenal Allah, maka kita akan berdoa, memohon kepada Allah, dan kemudian kita memohon petunjuk supaya kita mengatasi kekurangan-kekurangan itu. Jadi orang yang mengenal Allah, dia akan menempatkan bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang, sehingga kita ketika meminta kepada Allah, maka kita akan dikabulkan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama yang menyampaikan bahwa mengenal Allah itu adalah meyakini bahwa Allah sebagai pencipta kita dan kita sebagai hamba yang dicipta yang beribadah kepada Allah, atau apapun yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mampu melaksanakan itu, merasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita sholat, mengajar, kemudian ibu-ibu misalnya memasak, maka diniatin itu semua untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lillahi ta'ala. Dan ketika kita mampu melaksanakan itu semua, menyadari bahwa itu karena pertolongan Allah, karena diberi kekuatan oleh Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Karena tiada daya dan kekuatan melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama yang menyampaikan bahwa mengenal Allah itu adalah mengingat, merasakan, dan meyakini kebaikan-kebaikan
yang diberikan Allah kepada kita. Kita perlu merasakan betapa baiknya Allah kepada kita. Kita bisa bernafas, kita diberi matahari, betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka mengenal Allah itu merasakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang tiada batasnya, dan apabila kita menghitungnya, kita tidak akan bisa menghitungnya kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau itu kita lakukan, maka akan muncul terima kasih kita kepada Allah, akan muncul kecintaan kita kepada Allah. Karena salah satu tabiat hati itu adalah mencintai orang atau apapun yang memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah, dan itu salah satu jalan untuk mencintai Allah, maka akan memudahkan kita untuk melaksanakan perintah Allah, dan kita akan merasakan manisnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu teman-teman, marilah banyak-banyaknya kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga memudahkan kita untuk beribadah dan merasakan manisnya kita ketika beribadah kepada Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.